government designed to bring death to the enemy. Bob's with the world so set on tearing itself apart. Halo Rebahaners, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang tentara perang yang dianggap sebagai penentang perang karena tidak mau membunuh orang lain. Nah, bagaimana cerita seorang tentara tidak mau membunuh orang lain? Daripada penasaran, simak saja yuk ceritanya. Di awal terlihat para tentara yang sedang perang dan kemudian ada beberapa tentara yang terbakar. Kemudian narator mengawali dengan menjelaskan tentang keagungan Tuhan dan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan pada hamba-hambanya yang percaya. Kemudian terlihat seorang tentara bernama Desmond yang sedang sekarat dan temannya memintanya untuk bertahan. Lalu latar film ini berubah menjadi pegunungan Blue Ridge, Virginia, 16 tahun yang lalu. Desmond kecil dipanggil oleh kakaknya bernama Hal dan ujungnya dia mengajak Desmond untuk balapan sampai ke puncak. Hey, cheater! Setelah sampai di puncak tebing pegunungan, mereka dipanggil oleh laki-laki yang menyuruh mereka turun. Ternyata anak-anak itu adalah anak-anaknya seorang laki-laki bernama Das. Lalu latar berubah menjadi di sebuah pemakaman. Terlihat seorang lelaki yang bernama Tom sengaja menyiram makam Edward Miller dengan minuman keras. Sambil menceritakan ke Edward kalau Jackson dan Mine yang digali ujungnya oleh mereka dan membangun trotoar. Dia bilang kalau sekarang mereka tidak akan mengenali Edward dan juga dia. Seolah dia dan juga Edward tidak pernah ada. Setelah itu dia memecahkan botol mirasnya dan tangannya jadi terluka. Terlihat Desmond dan Hal yang sedang bertengkar. Tom malah tampak mendukung perkelahian mereka dengan menyuruh Desmond untuk menangkis serangannya. Istrinya mau melerainya, tapi Desmond sudah menghantam kepala Hal dengan batu bata dan seketika langsung tak sadarkan diri. Orang tuanya panik dengan keadaan Hal dan ayahnya mau menghukum Desmond. Tapi Desmond sedang memperhatikan tulisan berupa perintah Tuhan untuk jangan membunuh. Ayahnya membentak Desmond karena dia tidak mendengar, tapi dibela oleh istrinya. Desmond terlihat masih syok karena dia bisa saja membunuh Hal. Ibunya juga menjelaskan kalau benar membunuh orang adalah dosa paling keji di mata Tuhan. To take another man's life, that is the most egregious sin in the Lord's sight. Di kamarnya Desmond dan Hal terdengar suara ribut orang tuanya yang jadi bertengkar meributkan Hal yang tadi dan suara bentakan ayahnya pun terdengar jelas. Hal bilang kalau dia benci dengan ayahnya, sementara Desmond menghampiri ibunya. Dia bertanya kenapa ayah benci anak dan istrinya, tapi ibunya bilang itu bukan diri ayahnya yang sesungguhnya, tidak sebelum peperangan terjadi. Kemudian latar kembali berubah sampai 15 tahun kemudian. Terdengar suara panduan suara gereja dan terlihat Desmond remaja yang sedang mengecat. Ibunya meminta pendapat tentang suara padus gerejanya, tapi tak lama ada suara gaduh dari luar dan Desmond segera menghampiri sumber suara itu. Ternyata ada laki-laki bernama Gilbert yang tertabrak dan kakinya sampai berlumuran darah. Akhirnya Desmond meminta tolong laki-laki bernama Joshua untuk mencari mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Saat dokter tahu Desmond yang mengikat luka laki-laki yang terluka itu dengan sabuknya, dokter itu bilang ke Desmond kalau Desmond mungkin telah menyelamatkan nyawa satu manusia. Saat mendengar itu, Desmond seperti merasa tersentuh. Kemudian Desmond tampak seperti memperhatikan situasi dan orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Dan pandangannya pun terhenti pada seorang suster perempuan bernama Dorothy yang menarik hatinya. Jadi seketika dia menghampirinya.
Desmond berkata ke Dorothy kalau dia butuh sabuknya karena celananya jadi melorot, tapi dia tahu sabuknya memang masih ada di Gilbert. Desmond yang tahu kalau Dorothy itu mau mengambil darah, kemudian menawarkan diri untuk darahnya saja yang diambil. Akhirnya Desmond mendonorkan darahnya dengan dibantu Dorothy. Lalu terlihat Desmond yang sudah ada di rumahnya dan mau pergi keluar. Ibunya bertanya padanya mau kemana, lalu Desmond bercerita kalau kemarin dia bertemu dengan Dorothy dan dia akan menikahinya. Saat baru mau masuk ke pintu rumah sakit, Desmond melihat rombongan tentara. Kemudian akhirnya Desmond bertemu dengan Dorothy lagi dan Dorothy bilang kalau Desmond tidak bisa mendonorkan darahnya 2 hari berturut-turut. Tapi Desmond malah mau untuk dikembalikan darahnya dan dia mulai merayu Dorothy. Every time I think about you, beats faster still. I never heard that one before. It's pretty corny. Akhirnya mereka berdua pergi nonton ke bioskop. Di dalam bioskop, Dorothy bilang betapa payahnya Desmond berbicara pada wanita karena malah menanyakan seputar medis dan dia akan meminjaminya buku medis. Saat sudah selesai menonton, ada mobil yang berjalan seenaknya dan Dorothy hampir saja tertabrak. Setelah itu Desmond mencium Dorothy dan setelah beberapa lama Dorothy spontan menampar Desmond. Desmond bilang kalau dia kira Dorothy juga menyukainya dan Dorothy bilang mungkin kalau Desmond bertanya. Dengan saltingnya Dorothy masih bertanya apa Desmond mau ikut. Setibanya di rumah, Desmond dan orang tuanya sedang makan. Tiba-tiba datang Hal yang ternyata menjadi tentara dan segera ikut peperangan. Ibunya mengingatkan tentang firman Tuhan tentang dilarang membunuh, tapi Hal bilang dia hanya harus melindungi pemuda gereja yang ikut perang. Mendengar hal itu, ayahnya kembali menceritakan trauma perangnya, di mana Artie, teman bertugasnya di peperangan yang meninggal mengenaskan dengan banyak darah dan organ dalamnya berceceran. Ujungnya, ayahnya pun menangis dan menyuruh Hal untuk pergi dari meja makan. Get out of my sight. Kembali ke cerita Desmond dan Dorothy. Desmond pun mengajak Dorothy untuk ke puncak Gunung Blue Ridge. Dorothy meminta dibantu, tapi Desmond mau kalau dibalas dengan ciuman. Akhirnya mereka pun berciuman saat mereka berdua sampai ke puncaknya. Kemudian terlihat Desmond yang mengantar Dorothy bekerja. Sebelum turun, Desmond bilang kalau dia juga akan daftar ikut perang. Dia tidak akan membunuh dan akan membantu di bagian medis. Dorothy pun tampak kecewa dan langsung keluar dari mobil. Ternyata dia merasa tidak jelas apa Desmond akan melamarnya atau tidak. Akhirnya Desmond juga bilang akan segera menikahinya dan mereka sepakat itu terjadi saat cuti pertamanya Desmond. Tapi saat ini Dorothy bilang kalau dia masih marah dengan Desmond. Desmond lalu menghampiri ayahnya yang sedang ada di pemakaman teman-teman militernya yang gugur dulu. Ayahnya bilang kalau dia tidak mau mengunjungi pemakaman ini jika ada makam anak-anaknya. Tapi Desmond bilang kalau dia sudah mendaftar dan akan membantu negara dengan menjadi petugas medis. Ayahnya bilang untuk memikirkannya lagi karena dia yakin Desmond tidak akan selamat. Sebelum berangkat, Dorothy memberi Desmond Alkitab. Kemudian akhirnya Desmond tiba di barak dengan teman-teman militernya. Dan dia pertama kali berkenalan dengan teman militernya yang bernama Randall Fowler. Kemudian ada juga Grace Nolan yang memperkenalkannya pada teman-temannya yang lain. Kemudian tiba-tiba mereka diminta berbaris dan datanglah Sersan Howell menegur anggota-anggota militer baru itu dan memberi nama julukannya masing-masing. The name is Ghoul, you say? Walker, Sergeant! Ghoul it is. Yes, Sergeant! Setelah itu, mereka diminta keluar untuk menjalani pelatihan cara menuruni bukit yang aman dengan tali simpul dan juga ada pelatihan fisik. Saat sedang melakukan pelatihan fisik dengan naik ke tali, Desmond terjatuh dan seorang temannya menolongnya. Dan tak lama dari itu, akhirnya pelatihan fisik untuk hari ini selesai dan mereka masing-masing dapat senjata.
Tapi, Desmond yang dijuluki prajurit pohon jagung oleh Sersan Howell tidak mengambil senjatanya karena dia tidak bisa menyentuh senjata. Desmond bilang dia sudah memberitahu dari awal masalah dia tidak bisa menyentuh senjata. Selain itu juga dia tidak bisa bekerja di hari Sabtu karena hari Sabtu dia beribadah. Setelah itu, Sersan Howell menginformasikan ke tentara baru lainnya kalau Desmond adalah seorang penentang perang dan jangan berharap padanya karena dia tidak akan menolong di medan perang. Dan Sersan juga memerintahkan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Desmond. Di barak, terlihat Smithy yang merebut Alkitab Desmond dari tangannya. Smithy kemudian bertanya, kenapa dia tak mau bertempur dan apa Desmond merasa lebih hebat dari yang lainnya? Dia juga bertanya bagaimana kalau dia diserang dan langsung saja dia mempraktekkan menyerang Desmond. Smithy bilang kalau ini bukan masalah agama, tapi masalah pengecut. Smithy langsung menantang Desmond untuk membalas pukulannya, tapi Desmond tetap tidak mau. Lalu Smithy menemukan foto Dorothy di Alkitab dan dia bilang kalau Dorothy layak mendapatkan pria sejati. Foto Dorothy baru dikembalikan saat Desmond menuruti Smithy untuk memohon mengembalikannya. Desmond berbicara di ruangan Kolonel Stelzer. Desmond yakin dia akan dikenai pasal 8 tentang gangguan jiwa untuk dipulangkan. Tapi Kolonel Stelzer juga mencoba menjelaskan kalau larangan membunuh dari Tuhan adalah sesuatu yang berbeda saat dihadapkan pada kondisi perang. Kolonel Stelzer kemudian bilang ke Kapten Glover kalau opini tentang penentangan perangnya sah dan dia tidak bisa dipulangkan dengan pasal 8. Kolonel juga bilang dia bisa ditugaskan jadi petugas medis asal dia sudah menyelesaikan masa pelatihannya. Tapi tampaknya Kapten Glover tetap ingin Desmond dipulangkan dan Sersan Howell malah berencana untuk mengurangi keyakinannya. Terlihat Sersan Howell yang kembali marah-marah ke para tentara dan para tentara bekerja di dapur di akhir pekan dan untuk sekarang akan melakukan perjalanan sepanjang 30 km. Don't start feeling sorry for yourself. Makes me sick see you feel sorry for yourself. Setelah itu terlihat Desmond yang dihajar banyak teman-temannya di waktu tidur. Mendengar ada keributan, Smithy bilang kalau dia mau tidur dan teman-temannya pun kabur. Kemudian tiba waktunya, Sersan Howell datang ke barak dan mendapati Desmond yang babak belur. Sersan Howell bilang untuk berhenti dan dia akan mengantarnya keluar. Tapi dia bilang dia ada tugas jaga tambahan dan tugas dapur jadi dia tidak bisa. Sersan Howell kemudian bertanya apa dia kenal orang yang memukulnya, tapi Desmond malah bilang kalau dia tidak bilang kalau dia diserang. Lalu tiba waktunya cuti pertama. Tapi Desmond tidak diberi cuti karena dia tidak lulus pelatihan dasar karena tidak lulus pelatihan senjata. Padahal siang ini dia akan menikah. Kolonel Sangton memerintahkan Desmond untuk menunjukkan cara memegang senapan yang benar saat itu juga, tapi Desmond menolak. Kemudian Desmond diancam dia akan dipenjara militer jika menolak. Di gereja terlihat Dorothy yang sudah menunggu lama Desmond yang tak kunjung datang. Ternyata Desmond berujung dimasukkan ke penjara militer. Tak lama dia didatangi oleh Kapten Glover dan menyarankan Desmond untuk mengaku bersalah di persidangan dengan kemungkinan Desmond akan dipulangkan. Desmond tidak mau dan kemudian ada Dorothy yang datang menemuinya. Dorothy menyuruhnya menuruti mereka hanya untuk mengangkat senjata dan Dorothy juga bilang bedakan sikap angkuh diri sendiri dan keinginan Tuhan. Lalu Dorothy juga memberitahu kondisi Desmond pada kedua orang tuanya. Kemudian Desmond teringat suara orang tuanya yang bertengkar dan ayahnya yang menodongkan pistol. Kemudian Hal mendorong ayahnya ke dinding dan menembak ke arah lain dan ibunya pun berteriak. Lalu terlihat Tom yang kembali memakai baju militer lengkapnya dan dia ingin bertemu dengan Brigjen Musgrove. Tapi stafnya malah bilang kalau dia tak bisa menemuinya tanpa janji terlebih dahulu. Tapi perempuan itu tetap bilang tidak bisa. Akhirnya dia bilang kalau dia pernah perang dengan Brigjen saat di Perancis dan ini adalah hal penting.
Akhirnya perempuan itu mencoba untuk memberitahu Brigjen Musgrove. Sementara itu persidangan militer Desmond akan dimulai. Saat baru dimulai, Tom datang dan membawa surat. Tapi tak ada yang bisa memberinya ke pengadilan karena dilarang masuk. Desmond menjelaskan di persidangan alasan awal ingin daftar di tentara perang dan ingin menjadi staf medis, dan kemudian Tom akhirnya yang mengantarkan suratnya. Walau sempat dibilang dia tidak berhak dan dia sempat tidak dihargai sebagai tentara yang pernah 2 kali berperang, tapi akhirnya surat itu diterimanya. Isi surat dari Brigjen Musgrove adalah Desmond berhak menolak perang dan itu dilindungi statuta dan tidak bisa dipaksakan untuk meninggalkannya, termasuk menolak mengangkat senjata. Setelah itu, Kolonel Sangston pun mencabut tuntutannya dan Desmond bisa melanjutkan tugas dan memulai latihan sebagai petugas medis. Dia pun keluar ruang sidang dan memeluk Dorothy. Desmond juga bertanya di mana ayahnya, tapi ayahnya sudah pulang duluan. Lalu Desmond menitip pesan ke Dorothy untuk bilang kalau Desmond menyayangi ayahnya. Kemudian latar berubah menjadi di Okinawa, Mei 1945. Terlihat para tentara sudah ada di medan perang. Saat mereka berjalan, mereka melihat rombongan tentara kloter sebelumnya yang gugur dan ada juga yang masih bertahan. Kemudian mereka memeriksa suatu rumah dan itu tempat yang aman, lalu menjadikannya sebagai markas. Kemudian Letnan Manfield dan rombongannya yang ditugaskan ke Kapten Glover pun datang. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Eve Scratcher ingin berkenalan dengan Desmond. Ternyata Eve dan temannya Paige adalah petugas medis. Lalu para tentara membicarakan tentang tentara Jepang. Eve juga memberitahu Desmond untuk melepas tanda petugas medisnya karena dia bisa menjadi incaran tentara Jepang. Sebelum menyerang, mereka menunggu rekan AL-nya yang sudah menyerang terlebih dahulu. Saat Letnan Manfield ditanya tentang posisi bunker, Letnan malah muntah. Tapi setelahnya dia bilang sudah tepat tapi agak ke belakang lagi. Tapi di atas sana situasinya bisa jadi berubah. Akhirnya para tentara diperintahkan untuk mulai bergerak naik. Akhirnya mereka berhasil naik dan mendapati sudah banyak tentara gugur dengan kondisi yang mengenaskan. Tiba-tiba ada tentara yang ternyata masih hidup dan teriak dan akhirnya mereka diserang. Mereka sudah mulai banyak yang gugur dan mulai membutuhkan medis. Lalu Desmond datang membawa salah satu tentara untuk dilakukan penanganan. Lalu terlihat Smithy yang menjadikan tentara yang sudah gugur sebagai tameng dan dia pun menyerang sambil maju ke depan. Yang lain pun ikut maju. Saat sudah dekat dengan musuh, mereka tidak bisa melihat lawannya. Saat maju lagi, terlihat Vito yang tertembak dadanya dan seketika datang tentara Jepang yang menggunakan tabung gas api. Lalu terlihat tentara Jepang yang menyerang. Tiba-tiba dari belakang Desmond dengan tangan kosong menyergapnya oleh salah satu tentara Amerika. Tentara Jepangnya lalu ditembak, lalu tak lama kemudian Desmond terpental karena gas api, tapi dia masih baik-baik saja. Saat melihat Ralph terluka, Desmond kembali menghampiri dan mengobatinya. Kemudian ada Eve yang datang meminta morfin untuk mempengaruhi Desmond untuk pergi bersamanya, karena Ralph tak akan bertahan lama. Ralph kemudian memohon pada Desmond untuk tidak meninggalkannya, dan Desmond memang akan membawanya pulang dengan menggendongnya. Lalu Desmond memberinya morfin dan memberitahu yang lainnya untuk menyiapkan tandu. Yang lain juga tidak percaya Ralph akan selamat. Tapi Desmond ngotot mau membawanya turun karena mungkin saja Ralph akan selamat. Lalu Desmond pun kembali ke medan perang. Kondisi kabut tetap membuat Desmond maju karena berpikir tentara Jepang juga tidak bisa melihat tentara Amerika. Jadi dia pun maju menolong Frank yang meminta bantuan medis. Ternyata tentara Jepang itu bisa melihat mereka. Pihak tentara Amerika yang menyadarinya langsung menembak tentara Jepang. Akhirnya tentara Amerika melihat bunkernya dan tentara Amerika diperintahkan untuk menunduk dan juga mengerahkan semua prajuritnya.
Kemudian sudah mulai ada yang gugur lagi dan ternyata tentara Jepang menyerang dari tempat tersembunyi. Beberapa tentara seperti Gaul dan Smithy diperintahkan maju. Saat Gaul sudah mendekati tentara Jepang dengan membawa ransel, dia kena senjata apinya Jepang. Akhirnya Smithy yang melanjutkan dan dia berhasil. Seketika tentara Amerika pun menyerang maju. Suasana menjadi ricuh dengan banyak serangan api, tapi Desmond masih terlihat menolong temannya. Desmond menemukan Gaul yang ternyata masih hidup walau sekarat. Desmond bertanya nama dan panggilannya Gaul kalau dia jadi lupa ingatan dan ternyata Gaul masih sadar. Komandan perang lalu memerintahkan mereka untuk istirahat. Karena sudah malam dengan tetap ada piket tiap 2 jam sekali. Terlihat juga Desmond yang masih mau mencari yang selamat. Saat istirahat, terlihat tentara Amerika yang membicarakan siapa saja teman-temannya yang telah gugur. Sementara Desmond yang masih sibuk menyelamatkan, sepertinya juga mau beristirahat dengan harus mencari lubang terlebih dahulu. Dia akhirnya istirahat bersama Smithy. Terlihat Desmond yang ditawari makan dan memandang foto Dorothy. Mereka pun membicarakan tentang Dorothy beberapa saat sampai akhirnya ada suara. Mereka pun jadi waspada. Tapi ternyata itu tikus yang memakan bangkai tentara yang gugur. Smithy kemudian meminta Desmond untuk istirahat dan dia yang akan jaga duluan. Tapi kemudian Desmond bangun lagi karena melihat ada cahaya hijau. Saat dia mengeceknya, sudah ada tentara Jepang dari atas lubang itu. Smithy pun langsung menyerang mereka, tapi tentara Jepang itu menombak Desmond. Ternyata Desmond cuma bermimpi dan dia terbangun dari tidurnya. Smithy bilang kalau di sini ada senjata, tapi tentu saja Desmond menolak untuk menggunakan senjata. Desmond pun lanjut curcol tentang ayahnya yang pemabuk dan menjadi jahat. Tapi Smithy bilang dia masih beruntung karena Smithy tidak pernah bertemu ayahnya. Ibunya menitipkan dirinya ke panti asuhan saat dia berusia 5 tahun dan tak pernah bertemu dengan ibunya lagi setelah itu. Smithy juga bilang dia belajar kebencian dengan cepat dan dia salah menilai Desmond. Desmond lanjut cerita kalau ayahnya biasa memukuli dia dan kakaknya tanpa alasan yang jelas dan bisa tahan itu. Tapi saat ayahnya memukuli ibunya, mereka tidak bisa terima. Desmond juga bercerita tentang peristiwa merebut pistol ayahnya itu dan sejak saat itu dia berjanji pada Tuhan untuk tidak menyentuh senjata lagi. Smithy juga bilang kalau dia tak akan membiarkan Desmond menggunakan senjata karena Desmond itu gila. Kemudian pagi datang lagi dan mereka kembali berperang. Tentara Jepang banyak yang menyerang dengan senjata tajam dan mereka datang dari bawah tanah. Tentara Amerika sampai diperintahkan untuk mundur dan meminta serangan meriam. Mulai banyak tentara Amerika yang terluka, sementara Desmond terlihat merawat Irv yang terluka. Tapi Irv memintanya untuk menolong yang lain saja. Desmond juga bergerak cepat dengan menolong yang lainnya dan segera menjauhkannya dari medan perang. Situasi perang makin barbar dan tentara Amerika tetap diinstruksikan untuk mundur. Akhirnya meriam diledakkan dan Desmond segera menolong Smithy yang tertembak dan langsung memberikan morfin dan menggendongnya karena Smithy tampak sudah sekarat. Tapi tim medis bilang dia sudah gugur dan Andrew tampak tak percaya dan diam beberapa saat. Seketika Desmond seperti berkomunikasi dengan Tuhan dengan bilang, "Apa yang kau inginkan dariku?" karena dia tidak mengerti. Tapi Desmond langsung tersadar saat ada yang meminta bantuan medis lagi dan di tengah bahaya dengan banyak ledakan api. Desmond pun langsung ke medan perang lagi padahal teman-temannya mayoritas sudah turun ke bawah. Ternyata memang ada beberapa yang masih hidup dan dia menolongnya. Di bawah terlihat komandan yang memerintahkan anak buahnya untuk tetap berjaga di tempat dan bertukar tempat dengan dia yang jadi naik mobil jeep yang ingin menemui kolonel. Desmond meninggalkan dulu tentara Amerika yang ingin ditolong karena ingin menurunkan satu-satu dulu. Akhirnya dia bertindak cepat dengan mengikatkan tali ke temannya itu dan menurunkan dengan tali. Dua tentara yang sudah disuruh berjaga tadi akhirnya lanjut menolongnya.
Sementara sesampainya Jack bertemu kolonel, kolonel diminta untuk menghentikan serangan meriamnya karena masih ada sekitar 100 prajurit di sana. Kembali ke Desmond. Saat masih sibuk menolong, Desmond melihat ada tentara Jepang, jadi dia harus menurunkannya secara diam-diam. Desmond pun bersembunyi dan menyaksikan kesadisan tentara Jepang menggorok teman-temannya. Ada temannya lagi yang meminta pertolongannya. Desmond pun langsung menghampiri dan menguburnya sesaat. Dan Desmond langsung pura-pura mati dengan menaruh temannya yang sudah gugur di atasnya untuk bersembunyi. Ternyata akhirnya tentara Jepang menikam temannya yang memang sudah gugur itu. Tapi untungnya Desmond masih selamat. Saat tentara Jepangnya sudah pergi, dia menolong temannya yang tadi. Kolonel berbicara dengan Kapten Glover kalau prajuritnya yang masih ada di sana belum tentu selamat. Dan dengan menghentikan serangan meriamnya justru akan membahayakan prajurit yang masih selamat. Kapten Glover meminta untuk mengirimkan pasukan baru tapi pasukannya sudah habis. Sementara Desmond kembali menolong temannya yang lain di tengah-tengah tentara Jepang yang menyerang. Dia sampai menjatuhkan diri ke saluran air dan dikasih granat oleh tentara Jepang tapi dia berhasil menghindar. Saat dia sedang berlari, dia kaget karena melihat orang Jepang, tapi ternyata sudah meninggal. Terdengar suara tentara-tentara Jepang setelah itu, dan dia bersembunyi lagi. Saat bersembunyi, ada tentara Jepang yang sekarat dan Desmond pun mau menolongnya. Di malam hari, Desmond mulai memeriksa satu persatu siapa saja temannya yang masih hidup. Tiba-tiba Piknik menyerangnya karena mengira tentara Jepang. Desmond membantu membersihkan matanya yang penglihatannya tertutup darah dan membantunya turun. Dia kembali membantu beberapa temannya lagi untuk turun. Setelah itu Desmond berdoa kepada Tuhan untuk membantunya agar bisa membantu satu orang lagi. Tapi setelah satu orang, dia kembali mengulang doanya itu dan lalu membantu satu orang lagi lainnya. Setelah itu dia berdoa yang sama lagi, begitupun seterusnya, padahal dia sudah tampak lelah. Desmond menolong lagi dan kali ini sersannya yang masih di pelatihan. Dia tak menyangka kalau Desmond masih selamat. Desmond memberinya morfin lalu segera menolong Hollywood yang juga masih selamat dan membawanya turun. Banyak prajurit Amerika selamat yang diturunkan sampai ke telinganya Kapten Glover dan Kapten pun menemui mereka yang selamat. Saat ingin kembali menyelamatkan Sersan Howell, helm Desmond tertembak dan dia terpental. Ternyata ada tentara Jepang yang menembak dari jauh. Desmond pun melempar helmnya sebagai pancingan untuk membiarkan Sersan melihat dari arah mana tembakan itu. Akhirnya Sersan Howell berhasil menembak tentara Jepang itu. Desmond pun melanjutkan menolong Sersan Howell tapi dengan posisi Sersan yang siap siaga menembak tentara Jepang yang menyerangnya. Sersan Howell pun berhasil turun, tapi kemudian Desmond diburu tentara Jepang. Desmond segera turun bersama satu temannya lagi yang ditolong dan tentara Amerika yang di bawah menyerang tentara Jepang dari bawah. Desmond pun berhasil turun. Dengan sikap masih waspada padahal semua adalah teman-temannya, dia tampak masih sangat syok. Di tempat medis, Desmond bertanya keberadaan Irv dan ternyata Irv sudah meninggal karena syok dan tak ada plasma. Terlihat Desmond yang membuka Alkitab. Seketika ada Kapten Glover yang menghampirinya. Dia bilang kalau dia pikir kalau Desmond adalah hanya pria kurus, tapi ternyata dia tak tahu siapa Desmond yang sebenarnya. Bahkan Desmond telah melayani negara ini lebih dari siapapun. Dan inilah kesalahan terbesarnya dalam menilai seseorang, dan Kapten Glover berharap suatu saat Desmond bisa memaafkannya. Kapten bilang kalau besok tentara Amerika harus ke atas lagi. Tapi tahu kalau besok hari Sabat dan sudah komitmen kalau Desmond tidak akan bekerja di hari ibadahnya. Teman-temannya yang lain tidak meyakininya seperti Desmond meyakini itu. Tapi teman-temannya sangat yakin dengan besarnya keyakinan Desmond. Tindakan heroiknya yang kemarin adalah sebuah mukjizat dan teman-temannya menginginkan itu. Akhirnya Desmond mendoakan teman-temannya di hari ibadahnya.
Bahkan penyerangan tertunda 10 menit karena menunggu Desmond sampai selesai mendoakan mereka. Rombongan tentara Amerika pun akhirnya mulai melakukan penyerangan. Tentara Jepang kewalahan sampai mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Tapi ternyata tak lama kemudian mereka melemparkan granat. Desmond ternyata ikut berperang dan mengalihkan granat dengan menendangnya. Desmond yang sudah sekarat ditandu teman-temannya, tapi Desmond malah teringat Alkitabnya yang tertinggal. Temannya akhirnya inisiatif mengambilkannya. Tak lama kemudian terlihat dari pihak tentara Jepang yang tampaknya komandan perang yang melakukan harakiri dan kemudian kepalanya ditebas oleh anak buahnya. Sementara Desmond yang sudah mau turun dikejar temannya tadi dan memberinya Alkitab miliknya. Sebelumnya juga dia diberitahu kalau dia akan pulang dan tentara Amerika telah merebut hak Shaw.